Pace bene, masih di mea culpa. Saya makin yakin bahwa sangat penting belajar patristik itu ya. Sangat penting. Karena beberapa alasan. Saya membuat video tentang mengapa terjadi perpecahan dalam gereja menurut buku dari seorang santo, seorang uskup, seorang bapak gereja namanya Cipriano. Dia menulis satu buku, judulnya De Unitate Ecclesiae. Nah, saya mencoba memaparkan apa saja penyebab perpecahan itu. Lalu muncul komentar. Ya, tolonglah jangan buat ambigu. Katakan siapa yang membuat perpecahan itu. Jangan katakan setan, katanya. Siapa? Protestan atau bagaimana? Siapa tokohnya? Menjadi sangat yakin saya ini pada hipotesa yang sebelumnya saya katakan. Bahwa menjadi begitu sempit konteks berpikir kita. Karena yang biasa kita konsumsi di media sosial itu adalah soal Protestan Katolik, Protestan Katolik. Itu abad ke-16. Yang saya bahas ini adalah seorang uskup abad ke-4. Jadi, sudut pandang kita begitu sempit, seolah-olah kalau bicara soal perpecahan gereja, itu hanya soal Protestan semata. Sempit. Dan saya pikir bisa menjadi sandungan ini, sandungan besar, skandal. Bagi orang-orang yang mau belajar tentang sejarah gereja. Dipikirnya ketika bicara soal kesatuan gereja dan perpecahan juga yang terjadi dalam usaha merawat kesatuan ini, seolah-olah itu hanya tentang Martin Luther lah, Calvin atau apa. Mainmu kurang jauh dan kurang lama. Gitu ya. Itu abad 16. 1500 tahun sebelumnya ada apa dengan gereja? Tapi bisa dimengerti lagi-lagi. Karena diskusi-diskusi soal perpecahan yang ditampilkan di media itu wilayahnya itu saja. Gitu ya. Cipriano itu bermasalah dengan kelompok lapsis. Siapa lapsis? Orang-orang yang jatuh. Yang tidak setia membela imannya. Karena beberapa alasan. Dipaksa karena ada persekusi. Dan ada juga yang begitu gampang meninggalkan iman. Ikut mempersembahkan kurban ke dunia orang pagan. Membuat surat bahwa benar saya telah meninggalkan kekristenan. Sehingga tidak dihukum lagi. Ditangkap, tidak ditangkap. Lalu menjadi persoalan ketika kaisar yang waktu itu getol membuat penganiayaan selesai masa jabatannya, orang-orang yang mengkhianat ini ingin masuk ke gereja lagi. Ada orang yang terlalu gampang menerimanya tanpa mengikuti prosedur penitensa, pertobatan, dan ada orang yang berkata ini harus dibaptis ulang. Nah, ini persoalan yang serius. Kala itu dan ada perpecahan dalam gereja. Mengapa ada perpecahan? Makanya saya sajikan ketidaktaatan. Interpretasi masing-masing akan teks kitab suci. Dari mana ini datang? Dari si jahat. Itu bahasa dari Cipriano. Tetapi mana bilang saja, enggak usah ambigu, takut dia. Ada apa? Saya tidak mau urus yang bagian ini, masih terlalu dangkal. Kembali, duk in altum. Akhirnya menjadi kesulitan kita. Dan ini terjadi bukan hanya soal sejarah gereja ya. Dalam kitab suci juga. Ada orang itu langsung berdebat-debat soal bahasa Ibrani ini teksnya. Apa itu kitab suci? Mengapa disebut suci? Bagaimana ditulis kitab ini? Kapan? Siapa penulis? Apa konteksnya? Apa dunia berpikir, dunia bahasa saat itu? Ketika ini ditulis, apa maksudnya? Maksud implisit, maksud yang nampak secara literar, dan apa secara alegorik. Itu butuh waktu. Jadi banyak menjadi ahli-ahli sekarang ini dan seolah-olah kita yang berusaha to dig, untuk menggali lebih dalam, itu dianggap bodoh, dianggap tak paham, dianggap bertele-tele. Nah, ini bertobat kita untuk selalu mau bertanya kepada buku-buku, kepada referensi yang lebih banyak. Ini menjadi tantangan berat sekarang. Lebih gampang mengajari orang yang
ibarat apa ya, buku masih kosong, kita tulis. Sedikit tulisan tapi terang, masuk, bisa dibaca. Kalau kita diminta menulis buku yang sudah menjadi buku, ada dicatat di sana, ada ekonomi, ada apa segala macam, berbagai sumber, kita bingung mau menulis di mana lagi. Tidak ada lagi tempat kosong. Kalaupun kita tulis, buram, tak nampak apa yang ditulis. Nah, saya pikir itu satu analogi yang bagus. Melihat sekarang ini, melompat dia. Pengetahuannya langsung ke abad 16 dan seolah-olah semua isu tentang gereja harus berangkat dari titik itu. Enggak juga. Cipriano, konteksnya Cipriano. Tapi bisa dimengerti karena video yang saya buat itu di-upload di platform di mana diskusi mayoritas itu tentang debat-debat macam itu. Protestan, Lutheran, macam-macam. Sehingga ketika bicara tentang terminologi yang mirip, seolah-olah harus menyangkut itu. Gitu. Ya juga. Nah, mengapa kita pelajari sampai ke marasa patristik? Satu, seperti dikatakan, history repeats itself. Sejarah itu mengulang dirinya. Jadi motif-motif dari pertengkaran itu bukan sesuatu yang baru. Soal tahta, soal kuasa, soal uang juga. Soal perempuan ada juga. Kalau kita mau kembali ke persoalan Impero Romano, kalau ada hubungannya dengan itu. Atau ke Anglikan misalnya, tapi itu sudah jauh ke abad-abad pertengahan. Nah, motifnya macam gitu ya. Sehingga menjadi sempit wilayah belajarnya. Banyak tugas kita sekarang. Tapi saya di video ini aku rekomendasikan kembali dulu ke era patristik. Apa itu era patristik? Kitab suci lah. Nanti tiba-tiba lagi ditanya-tanya tentang Trinitas, tentang Kristologi, kesusahan menjawab. Terminologi, istilah-istilah yang dipakai di Trinitas, di teologi kita yang sangat mendasar itu tentang Allah dan tentang Kristus, itu dikembangkan, bahkan beberapa ditemukan itu dalam catatan bapak-bapak gereja, bukan dalam kitab suci. Bukan mau mengatakan tidak sesuai dengan kitab suci, idenya ada di sana, tapi kemudian dikembangkan dari sana.